Saya Gilbert Sebastian. Saya di Pertanian Tanda. Saya Andre. Saya Arka. Tonton vlog kami di Museum Proklamasi. See you guys. Jadi kita masuk ke gedung Museum Proklamasi ini. Yang pertama ini kita akan bertemu dengan pertemuan dengan Maeda. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Muhammad Hatta bertemu dengan Laksamana Maeda di kediamannya sekitar pukul jam 10 malam di Rengas Dengklok. Jadi mereka bertemu ini untuk membahas tentang pertemuan mereka untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Lalu selanjutnya ini Mayor Jenderal Nishimura itu tidak dapat memberikan Jepang kesepakatan untuk tidak membantu karena sudah ada kesepakatan dengan sekutu tentang kesepakatan Kuo. Lalu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo itu tiba di rumah Laksana Maeda pada pukul 2.03 pagi WIB dan segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Sehingga Maeda tidak dapat ikut campur tangan dalam melakukan proklamasi yang ada di Indonesia. Nah, di sini tuh tempat saudara Bung Karno, Muhammad Hatta, sama Maeda tuh mendiskusikan bagaimana cara mereka untuk proklamasi Indonesia. Ya, jadi sini adalah ruangan di mana tempat perumusan naskah proklamasi. Pada dini hari pukul 3 WIB, di mana Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo itu meresmikan teks proklamasi. Lalu pada hari pertama ataupun teks pertama diberi judul oleh proklamasi. Untuk bait pertama yang diberikan adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu untuk bait selanjutnya adalah Bung Hatta menambahkan berupa pernyataan mengenai di mana penguasaan Indonesia itu harus ada di bangsa Indonesia. Akhirnya selesailah konsep naskah proklamasi dengan ini. Nah, jadi kita bisa di sini di ruangan tempat mereka merumuskan teks proklamasi. Di tengah kita bisa lihat ada Soekarno, kiri ada Muhammad Hatta, dan kanan ada Ahmad Subarjo yang saling bertukar pikiran untuk merumuskan teks proklamasi. Jadi setelah malamnya dirumuskan oleh Soekarno, Ahmad Subarjo, sama Muhammad Hatta, paginya mereka mendatangi sidang di ruangan sini. Ini adalah anggota-anggota yang hadir selama rapat pengesahan proklamasi. Jadi Soekarno itu membacakan hasil dari perumusan proklamasi di depan para hadirin yang hadir. Nah, setelah itu Soekarno menanyakan kepada mereka apakah setuju. Lalu hanya terdengar suara gemuruh setuju. Nah, kemudian diulangi lagi pertanyaannya oleh Soekarno, apakah saudara benar-benar setuju? Lalu para hadirin menjawab setuju. Lalu kemudian sempat timbul permasalahan tentang siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Tetapi Soekarno berkata bahwa tidak semua tokoh yang hadir harus menandatangani teks proklamasi tersebut, hanya 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Bung Hatta. Jadi setelah rumusan proklamasi disetujui oleh tokoh-tokoh yang hadir, saya tim Melik ditemani dengan BM dia langsung mengetik teks proklamasi di mesin ketik ini. Ini asli, guys. Jadi di sini adalah tulisan dari Insinyur Soekarno, teks proklamasi. Di sini adalah bentuk penulisan, ini bentuk ketikan. Namun yang dia tulis waktu itu sempat hilang dan diambil oleh Soekarno. Lalu setelah dia ambil Soekarno, baru beberapa tahun kemudian diserahkan ke museum. Untuk di sini ada tulisan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Mengapa disebutnya tahun 5? Karena mereka memakai kalender Jepang.
Ya, di sini adalah di mana teks proklamasi pertama kali ditulis tangan Soekarno. Di mana ini bisa dilihat banyak coret-coretan gini karena Ahmad Subarjo, Soekarno dan Muhammad Hatta itu saling bertukar pikiran di mana untuk membuat naskah proklamasi itu sesuai dengan bangsa Indonesia yang sekarang, sehingga banyak perubahan-perubahan seperti di sini. Coret-coretan ini menandakan mereka saling bertukar pikiran dari mereka bertiga. Jadi di sini adalah replika dari surat naskah proklamasi tulisan tangan oleh Bung Karno. Ini adalah replikanya. Dan di sini ada bendera Indonesia. Ini adalah poster dari Insinyur Soekarno dan poster Muhammad Hatta. Di bendera Indonesia itu dijahit oleh Caroline Fajira Dawani, istri dari Yohanes Kastur Marhari. Jadi di sini tuh bangkar di mana Laksana Maeda itu menyimpan barang-barang berharga serta surat-surat berharga milik dia selagi dia menjabat sebagai angkatan Jepang, angkatan lautnya. Bisa lihat dalam bangkernya. Kita akan masuk ke dalam. Oke, let's go guys. Jadi di sini adalah bangker Laksamana Maeda ya. Itu membuat bangker itu menyimpan barang-barang berharga serta surat-surat berharga dia. Di sini seperti inilah bangkernya di mana sangat minimalis ya bangkernya. Ada sampai Woodley. Apa ini? Seperti tempat penyimpanannya. Dan ini ventilasi udara. Kemudian ini penyimpanan barang-barang berharga serta surat-surat berharga dalam sini sepertinya. Sekian video vlog kami di Museum Proklamasi ini. Kami sudah selesai berkeliling dan kami sudah di ujung akhir video. Saya Gilbert Sebastian. Saya Niko Sanjaya Tanda. Saya Arka. Terima kasih telah menonton vlog kami.